صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Awalan kita sampaikan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat serta salam tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para istri-istrinya, para keluarganya dan para sahabatnya. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kurikulum pendidikan Islam. Saya dari kelompok 4 yang beranggotakan 4 orang, yaitu yang pertama Afina Abu Zar Al-Ghifari, yang kedua Uktina Jamila, dan saya sendiri Ramadan Ilham Ahsanullah. Kali ini kita memiliki 5 subbab. Kita mulai yang pertama. Yang pertama adalah definisi kurikulum. Kita bisa lihat di presentasi di samping. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani yang dibagi menjadi 2, yaitu kuri dan kurer. Yang kuri itu artinya pelari, kurer berarti tempat. Di bawahnya kita bisa baca sedikit cuplikan. Istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani, yang mengandung pengertian suatu jarak yang harus ditempuh oleh para pelari dari garis start sampai garis finish. Dalam arti pertama ini, pertama ini kita bisa simpulkan bahwa kurikulum itu adalah suatu tolak ukur atau suatu target yang harus ditempuh. Jadi dalam kurikulum pendidikan itu ada relnya, tidak semena-mena cuman belajar, cuma sekedar tahu saja tapi tidak ada target dan tujuan. Kemudian yang kedua, hakikat kurikulum pendidikan Islam. Mari kita baca bersama yang di samping. Kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Jadi hakikat kurikulum Islam itu memang ada. Dalam pendidikan Islam itu ada yang namanya tatanan atau step-step yang sudah ditentukan. Jadi untuk anak usia segini, cara mengajarnya seperti ini, yang harus dipelajari ini. Jadi ada bagiannya sendiri, ada waktunya juga sendiri. Kemudian kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga ada ciri-ciri kurikulum dalam pendidikan Islam. Kita bisa lihat di PowerPoint-nya di samping. Ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam menurut Al-Saibani sebagai mana yang dikutip oleh Anin Nurhayati dalam bukunya Kurikulum Inovasi. Jadi judul bukunya itu namanya Kurikulum Inovasi, dapat dijabarkan sebagai berikut. Ada 3 hal yang kita ambil dari buku tersebut. Yang pertama, kurikulum harus mewujudkan tujuan pendidikannya. Jadi pendidikan itu ada tujuannya. Fungsi kurikulum untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Misalnya pendidikan militer, kalian pasti tujuannya yaitu di bidang militer. Seperti contoh mudahnya seperti itu. Kemudian yang kedua, kurikulum sangat memperhatikan pengembangan menyeluruh tentang aspek pribadi siswa. Jadi tidak hanya tentang gurunya saja, tapi kurikulum juga memperhatikan apa yang dialami dan dirasakan oleh siswa ketika proses belajar mengajar berlangsung. Kemudian yang ketiga,
Kurikulum harus memperhatikan keseimbangan antara pribadi dan masyarakat, dunia dan akhirat, jasmani, akal, dan rohani manusia. Jadi kurikulum itu kompleks, tidak hanya tentang duniawi, tidak juga hanya tentang akhirati atau tentang agama. Kurikulum juga tidak hanya tentang jasmani atau kesehatan, juga tidak melulu tentang rohani dalam bidang keagamaan. Jadi kurikulum ini bisa diterapkan di berbagai hal, atau pendidikan juga, pendidikan kesehatan, pendidikan agama, bahkan pendidikan bermasyarakat pun ada kurikulumnya jika diperlukan. Kemudian yang keempat yaitu asas kurikulum pendidikan Islam. Kita bisa baca lagi di PPT-nya. Suatu kurikulum harus mengandung beberapa unsur utama seperti tujuan, isi mata pelajaran, metode mengajar, dan penilaian. Jadi dalam kurikulum pastinya ada tujuan kurikulum yang sudah saya jelaskan pada poin yang awal tadi. Kemudian kurikulum pasti ada mata pelajarannya, tidak satu hari itu tidak dibahas menyeluruh tentang misalnya biologi itu kan mata pelajaran. Kita contoh misalnya IPA, pelajaran IPA, kita tidak hanya belajar tentang IPA saja, tapi ada mata pelajarannya seperti biologi, fisika, kimia, dan lain sebagainya. Kemudian ada metode mengajar. Jadi metode mengajar ini disesuaikan dengan tahap-tahap tertentu, misalnya usia sama kualitas pendidikan. Dan yang terakhir penilaian. Fungsi penilaian ini menjadi tolak ukur keberhasilan dalam menjalankan kurikulum yang sudah ditata. Kemudian kita bisa baca di sampingnya, semua unsur harus tersusun dan mengacu pada sumber kekuatan yang menjadi landasan dalam pembentukannya. Kemudian sumber kekuatan tersebut dikatakan sebagai asas-asas pembentuk kurikulum pendidikan. Jadi itu sekilas presentasi simpel tentang poin keempat, yaitu asas kurikulum pendidikan Islam. Kita lanjut yang terakhir. Kemudian yang kelima yaitu prinsip-prinsip kurikulum dalam pendidikan Islam. Kita juga membaginya menjadi 3 poin. Adapun ada tulisan di bawahnya itu, adapun kurikulum pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip berdasarkan Islam termasuk ajaran dan nilai-nilainya. Jadi kurikulum Islam itu pasti mengajarkan nilai-nilai Islam. Kemudian yang kedua, prinsip mengarah kepada tujuan, artinya seluruh aktivitas yang diproduksi oleh kurikulum harus mengarah kepada tujuan pendidikan Islam, yaitu menjadikan semua orang ini berakhlak baik dan bertingkah laku dengan baik dan memiliki tujuan satu, yaitu ke surga. Kemudian yang ketiga, prinsip peraturan pertautan antara seluruh kegiatan kurikulum dengan seluruh aspek sosiologis baik internal maupun eksternal. Jadi dalam kurikulum tidak hanya melulu di dalam kelas atau di dalam proses pembelajaran, tapi ketika seorang murid itu di luar proses pembelajaran, di luar lingkungan proses pembelajaran seperti di rumah atau di lingkungan bermain mereka, itu juga harus diperhatikan. Jadi sekian video presentasi dari kelompok kami. Ini adalah salah satu tugas dari dosen yang bernama Ustadz Najih Anwar, SAG, MPD, dengan topik yaitu dasar-dasar pendidikan Islam. Semoga video ini bisa menjelaskan tentang apa itu kurikulum di dalam pandangan Islam. Terima kasih untuk kalian yang sudah
meluangkan waktu untuk menonton presentasi kami. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya akhi ya ukhti, assalamualaikum ya akhi ya ukhti, assalamualaikum.